guys, it's me Hajar Nulasana. Jadi di video ini aku mau ngebahas tentang komunikasi antar persona. Sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, kalian mau tahu gak sih komunikasi antar persona itu apa? Komunikasi antar persona adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Nah, di video ini aku nggak sendirian loh. Aku akan ditemani oleh teman lama aku, yaitu Vini. Nah, kalian mau tahu gak sih apa aja yang bakal aku bahas sama Vini? Jadi nanti aku bakal melontarkan beberapa pertanyaan ke Vini. Jadi kita akan membahasnya bersama-sama. Check it out. Hai guys, it's me Hajar Nulasana with my friend Pandesi Nathan. Oke guys, jadi di sini aku sama Vini mau jelasin tentang hubungan antar persona antara aku dan Vini. Nah, lanjut nih ke pertanyaan pertama. Seperti apa sih hubungan antar persona di antara aku dan Vini ini? Jadi aku dan Hajar ini memiliki hubungan yang baik banget nih untuk dalam pertemanan. Kita tuh bertemu pertama kali di SMA Negeri 1 Jakarta, dan kebetulan tuh meja kita dekat, jadi kita kayak berteman gitu, dan kita juga sering sharing mata pelajaran gitu, bertukar pikiran, dan sampai sekarang tuh kita masih suka bareng Ya guys, jadi awalnya itu kita emang teman SMA gitu ya, bener kata Vini. Gara-gara tempat duduk kita tuh berdekatan, jadi itu tuh lebih akrab dan kita tuh jadi tergabung dalam satu circle ya Vini ya. Iya. Jadi itu kita ada satu circle itu bersepuluh di kelas gitu. Nah sampai sekarang kita tuh masih menjaga hubungan dengan baik gitu. Tapi kebetulan aku sama Vini terpisah universitasnya. Kamu gimana sih? di Universitas Negeri Jakarta. Nah, ngambil jurusan apa nih, Vin? Kebetulan aku sendiri ngambil jurusan bisnis digital. Jadi gitu guys. Vini di UNJ, aku di PB. Kebetulan juga kita sama-sama dapat SNMPTN ya waktu itu. Iya. Cuma waktu itu aku daftar di UNJ malah nggak lolos. Jadi nggak jadi deh kita satu kampus lagi. Tapi itu semua nggak bikin kita berhenti temenan ya guys. Iya. Karena rezeki udah diatur masing-masing. Betul. Dan sampai sekarang kita sekarang ini masa-masa liburan, kita masih sering main bareng, ngumpul bareng, sempat-sempat lah kalau ada waktu luang. Jadi silaturahmi kita nggak putus dan hubungan antar persona kita tetap terjalin dengan baik. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Situasi seperti apa yang antara aku dan Vini bangun agar komunikasi antara persona antara aku dan Vini berjalan dengan efektif? Nah, untuk kita berkomunikasi lebih efektif itu dari awal tuh kita udah mutualan Instagram, WhatsApp yang dimana itu kita gunain sebaik mungkin. Seperti kita nih selalu ngerekam momen-momen kegiatan kita, saling tag-tagkan, jadi tuh lebih efektif banget, kayak chemistry-nya tuh makin nyatu. Ditambah lagi kita tuh sering bertukar kabar lewat WhatsApp, kemudian kita tuh cerita tentang about ini perkuliahan kita, Kayak hari ini tuh kalian pelajarin apa, ada tugas apa, kayak kalau kesah gitu lah, kita lebih sering kayak gitu-gitu ya. Terus kita juga sering ngasih solusi satu sama lain, kayak misalnya aku punya problem di perkuliahan aku gimana, terus aku minta saran ke Vini, ke yang lain juga gitu. Terus kita juga sama-sama pelajarin mata kuliah yang emang dipelajarin di prodi kita masing-masing. Kayak jadi dengan hal itu wawasan kita jadi bertambah luas ya. ya kita tuh saling share apa yang kita pelajarin. Kebetulan kita juga saling bantu buat nge-up tugas kita nih supaya nilai kita bagus, seperti dalam tugas media sosial kayak kita bikin video, kita saling bantu like dan komen sekalian share. Iya kayak gitu ya. Jadi cara kita bangun agar komunikasi antar persona kita lebih efektif itu kita tetap responsif di grup, tetap berkabar satu sama lain. Jadi di antara kita tuh nggak putus komunikasi gitu, sama-sama responsif gitulah.
dan setiap komunikasi itu juga kita pasti bawa kabar baru, bawa cerita baru, jadi nggak monoton cuma sekedar apa kabar nih gitu, say hi doang, nggak kayak gitu. Kita tuh ya sama-sama apa ya, sama-sama cari cerita yang sekiranya menarik nih buat dibahas bareng gitu. Jadi ya kita tetap di antara komunikasi itu tetap fun-fun aja. Jadi antara aku sama Vini juga walaupun kita udah kayak jarang banget kan ketemu, kan kayak ketemu pas liburan doang, jadi itu tuh tetap gak canggung karena itu kita sering komunikasi di grup, kita sering juga karena kita zoom bareng gak sih sama yang lain juga tuh, zoom bareng kita disitu bener-bener kayak ya cerita lah gini gimana gitu. Itu gimana. Nah, yang terakhir, cara kita komunikasi efektif itu kita sering nge-share video lucu gitu. Iya benar, kayak Itu bikin kita tuh kayak oh my god gitu, jokes kita nyambung gitu ya. kebetulan terus kalau masalah jokes itu kayak request gimana ya udahlah nge-share video lucu gitu mungkin kayak nge-share TikTok kayak ini lucu nih, bikin yuk besok kalau ketemu kayak gitu. Jadi di antara di komunikasi tersebut juga kita kayak ngebahas tentang nanti kalau kita ketemu kita ngapain ya kayak gitu juga. Jadi kayak apa ya, dari komunikasi tersebut kita pas ketemu kita jadi kayak pada excited gitu ngasihin, jadi kayak kayaknya seru nih kalau main gitu kan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat sweet gak sih? Sweet ya, siapa dulu sih? Mau dulu deh. Jadi pertanyaannya pulang ya, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sama si kamu. Jadi guys, tahu gak sih, Vini ini dia bener-bener selalu juara di kelas. Dia tuh sama aku ya, saingan di kelas 2 itu selalu Vini yang menang ya. Dia juga sempet kok. Setelah itu jadi tuh kenapa Vini bisa dapat juara di kelas, emang itu udah hasilnya sih, karena dia tuh ambis banget, bener-bener ambis banget. Terus kayak tiap tugas tuh, Vin udah belum, udah nih kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba udah ngumpulin, terus kayak bisa ulangan-ulangan juga nilainya tuh selalu bagus. Kadang tuh dapet nilainya 100 gitu tuh sering. Jadi ini pokoknya daya tariknya itu emang anaknya ambisius, rajin, terus apa ya, itu juga terkenal di kalangan guru-guru gitu, kayak Vini mulu, karena emang sering banget juara kan. Terus kayak pernah ikut ini SK namanya, boleh jelasin juga? Itu Olimpiade sama Serikat Kota yang kebetulan tuh aku saat ini dapat ikut yang ini di bidang ekonomi. Ekonomi kan susah banget. Cuman di situ aku juga kurang beruntung jadi nggak lulus. Cuman gitu sih apa ya, jadi experience yang menarik. Bisa ini juga nambah temen juga, nambah wawasan. Terus seenggaknya kita tuh udah mencoba gitu kan. Ekonomi itu dibilang tuh emang nggak gampang guys. Jadi kayak kepilih buat ikutin suatu lomba tuh kayak udah wah banget lah. Terus karena juara kelas juga nih, juara terus juara kelas iya, juara umum juga iya. Akhirnya Vini dapat SNMPTN, dia lolos di SNMPTN di urutan pertama. Aduh, keren banget gak sih? Kayak dari antara berapa ratus orang, kayak 100 lebih, Vini tuh dapat peringkat pertama. Aku tuh jadi kayak ya itu deh tarik dia, kayak deh tarik siapa sih yang nggak suka sama orang pinter gitu kan, siapa sih yang nggak suka sama orang berprestasi gitu. Jadi aku temenan sama dia juga ya seneng, akunya juga ke bawah. Jadi dia tuh benar-benar bawa dampak positif bagi aku. Jadi kalau teman kita rajin kan kita mau nggak mau ikut ke bawah rajin gitu. Jadi aku sama Vini tuh enaknya kalau kita tuh lagi ngebahas juga sama kayak
ngebahas tugas tuh kayak nyambung aja lancar ya. Nggak, misalnya kan ada tuh kayak kita ngebahas tugas sama teman ini, nah dia tuh kayak langsung ogah-ogahan karena kan gini kita bawa kayak ya males gitu. Nah kalau sama Vini nih aku jamin enggak, karena dia emang karena emang kalau ditanya tugas ya nyambung, udah pasti kerjain saat itu juga gitu. Jadi aku bawa juga, itu sih menjadi daya tarik. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri itu daya tariknya Adra ini tuh super girly ya, jadi tuh dia benar-benar definisi yang cewek banget gitu, dan itu tuh bikin terinspirasi juga, apalagi tuh outfitnya lucu-lucu kan, colorful, kadang juga colorful bisa, dark outfit juga bisa, outfit mamba kayak cewek mamba. kalau kata sekarang cewekku juga bisa, cewek gue bisa, apalagi dari cewek kamu juga bisa. Aduh, Gimana nih, udah ada ya? ya guys, Terus pokoknya kita juga sebenarnya sama kayak Adra ke aku tadi gitu, dia tuh enak diajak diskusi gitu, jadi kita juga nggak kayak yang apa kerja sendiri, nggak yang asal minta nyontek dong gitu, nggak, kita juga diskusi gimana nih biar kelar gitu tugasnya. Terus juga pokoknya tuh kita juga kalau misalnya mau ulangan nih, kita juga belajar bareng gitu, ngebahas soal bareng, review soal. Terus juga kita sering sekelompok juga ya, kebetulan seproject gitu. Dan itu juga seru sih, pokoknya kalau misalnya urusan pendidikan juga seru, main juga seru, apalagi dia tuh fun fact, dia tuh jago dance guys. aduh, Jadi itu kayak seru banget pokoknya, kayak kita suka joget-joget. iya. Emang Feb juga ini anak saman nih, jadi aku anak modern sama sama, jadi kan kayak hobi kita mirip-mirip gak sih? Iya, terus jadi kita juga bisa tukeran lagi tuh. Iya, kultur Iya. kita ini. Kita kayak sharing-sharing gimana sih kalau Saman tuh kayak ini juga sering ngajarin Saman di kelas gitu kayak Saman gak sih kalau di kelas dia nyari yang jelas gitu lah. Terus juga daya tariknya mungkin ya, satu lagi kayak ini tuh orangnya gampang gaul gitu, jadi sana sini bisa dia kayak nyesuaiin diri, kalau di sini harus bersikap begini, kalau di sini harus bersikap kayak gini gitu. Jadi teman-teman juga apa ya, merasa nyaman aja kayak sama dia, karena dia anaknya friendly banget gitu. Jadi kayak nggak cewek nggak cowok, kayak nyaman lah temenan sama Vini gitu. Karena teman kita sebenarnya sama juga, Iya. jadi kebetulan Kita tidak tahu kan? iya. Iya benar. Temen-temen dia temen aku juga. Iya betul. Temen aku temen dia, jadi ya udah. Love ini nggak kenal sama gue gitu. Sekarang pertanyaan siapa? Pertanyaan terakhir. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi? Emang kita pernah berkonflik ya? Ya kita Enggak ya, enggak ya. Enggak sih. Enggak sih, kayaknya karena kita kan bestie abis iya gitu. habis nggak habis namanya kayak aduh selesai itu udah Kata-kata aja, juga kayak cuma bercanda gitu. ya konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan hubungan antar pasangan kalian. Kalau dari aku sih ya, karena dia tuh di Bogor, sedangkan aku di Jakarta kuliahnya, itu kadang ada masa dimana tuh kita canggung gitu, karena kita sendiri tuh punya kesibukan masing-masing, jadi kita tuh jarang bertukar kabar gitu. Dan itu tuh kalau dampak ke akunya tuh kayak, ih dia masih mau nggak ya teman sama aku gitu. Cuman hal ini tuh udah teratasi ya, dengan cara kita sering-sering ini aja sih, pokoknya kita emang harus SKS deh gitu guys, nggak boleh yang lagi tugas gitu, karena kita Jadi ya itu sih kalau versi sama sih kalau film masalah tuh kadang ya aku ngecek kamu nih Vin, tapi kamu tuh balasnya lama banget, aku tuh kadang overthinking kayak aku tuh sebenarnya ganggu dia nggak sih, kayak ada takutnya lagi kuliah aku masih kayak gini ganggu nggak sih,
apalagi kalau misalnya kayak ngechatnya tuh nggak penting gitu, nggak penting tapi di waktu yang nggak tepat. Kan aku kadang ngerasa nggak enak banget kayak minta ke ini deh males bales gara-gara aku ganggu di jam-jam dia lagi sibuk kayak gitu sih. Kayak kadang ya terus biar bisa nggak bales ya aku kayak udah ini aja deh daripada aku ganggu. Nah besokannya tuh aku kalau kamu jadi kayak mikir gitu, ini video jam segini lagi sibuk gak ya, lagi senggang gak ya, aku kadang mikir kayak gitu sih. Apalagi kayak buat chat aja tuh, kayak buat chat aja tuh aku masih kadang canggung gitu karena perbedaan waktu juga sih, perbedaan kegiatan kayak perbedaan kesibukan. Terus satu lagi tuh mungkin konflik kalau di SMA tuh kayak beda pendapat gitu ya kalau kita iya kayak misalnya Najrah tuh maunya A, aku maunya B gitu. Terus kita tuh kayak sebenarnya tuh yang bener tuh kayak gini. Terus kalau ngomongin kelompok, kalau kita sih emang jarang ya kayak konflik. Cuma tuh kadang ada konflik di orang lain ya beda. Kayak misalnya kita kelompok berlima nih, kita tuh sama-sama rasa ada masalah sama satu orang nih, kayak ini anaknya jarang nongol grup, jarang apa ya, ngerjain tugas juga enggak ya, kayak kita mulu gitu yang ngerjain, kayak tinggalan paling juga iya, tapi itu semua solusinya ya kita coba ngomong komunikasi baik-baik kayak ya udah deh kita kasih kesempatan dulu, nggak apa-apa dia kayak gitu. Terus besokannya kita bilangin baik-baik, kita bilang kayak ya kan kita di sini sama-sama belajar ya, kayak sama-sama udah dapat nilai kan, nggak mungkin aku sama Vini doang yang ngerjain, kayak ya namanya juga tugas kelompok, kita harus dan sama yang apa pihak ketiganya tuh harusnya juga berkomunikasi gitu kayak kendalanya apa. Iya benar, harusnya dari awal tuh udah terbuka sama kita ya. Jadi intinya tuh satu guys, apa komunikasi komunikasi efektif dapat menghasilkan hasil yang baik kayak gitu. Sama nih halnya kayak aku ngechat kamu, harusnya dari awal aku bilang ya kamu Vin lagi sibuk nggak, atau Vin bisa call nggak, bisa zoom nggak, aku pengen curhat nih, aku ada cerita di kampus aku gitu. atau kalau dari point of view aku sendiri tuh kayak nggak apa-apa ngechat aja, cuman pasti dibalas, cuman yang nggak saat itu juga, dan kita juga harus sama-sama ngerti kayak kita kan nggak 4/7 megang HP guys. Apalagi di jam-jam kayak jam-jam kuliah dari pagi sampai sore ya, jangan lagi sampai sore, kadang malam aja tuh kita masih sibuk sama tugas gitu, kayak tugas terus, kayak gak cuma chat aku, mungkin chat kamu juga kamu anggurin, kamu gak balas gitu. Jadi jangan sebaik semuanya tuh dikomunikasikan dengan baik, apalagi sama bestie sendiri nih, masa masih mau canggung-canggung gitu kan, apa namanya, lebih baik kita Komunikasi lagi, silaturahmi kita tetap terjalin daripada kita gak mau komunikasi yang jauh. Iya, canggung, jadi canggung kayak overthinking nih, kenapa sih sebenarnya kalau lama-lama kita malah Oke guys, jadi segitu aja ya penjelasan aku mengenai komunikasi antar persona antara aku dan teman aku ini. Jadi guys, kuncinya kalau kita mau menjalin komunikasi antar persona dengan baik, kita harus menjalin komunikasi yang efektif, yang baik juga, sehingga kita dapat menciptakan komunikasi antar persona yang baik pula gitu guys. Jadi kesimpulannya hubungan antar persona aku antara Vini itu masih baik sampai sekarang, Sangat baik. masih erat banget. Oke, mungkin segitu aja. Makasih ya Vini udah bersedia menjadi narasumber aku di video Ya, ini. terima kasih juga telah mempercayakan aku untuk menjadi partner penugas nih kali ini. Kayak Vini selamat, semangat kuliahnya di UNJ. Aduh, Semangat juga nih kuliahnya, semoga kita bisa terus bertahan ya sampai lulus gitu. Semoga kita tetap. Jangan lupa main ke Bogor. Nih, main ke Bogor. Nanti sama